Oke, ketemu lagi ya. Ini video selanjutnya. Jadi tadi kalian sudah belajar definisi, sifat-sifat, termasuk juga sifat khusus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penerapannya, bagaimana soal-soal tentang bilangan berpangkat. Sebenarnya kalau mau soal cerita ada ya. Bilangan berpangkat ini biasanya digunakan ketika menyelesaikan masalah perhitungan bunga, seperti itu. Tetapi dia nanti bukan hanya pangkat saja yang digunakan, termasuk juga ada lanjutannya ya. Ini kan judulnya 3, pangkat, akar, logaritma ya. Nanti di bagian logaritma itu kalian akan menggunakan sifat pangkat juga. Jadi ini nyambung semua ya, pangkat, akar, dan logaritma ini satu kesatuan, bersambung. Oh ya, satu lagi sebelum lupa ya. Kalian kalau punya catatan SMP tentang bilangan berpangkat, silakan gunakan. Saya tidak larang. Silakan digunakan, karena ini memang bukan pelajaran baru ya. Bahkan kalau ada buku SD kalian tentang bilangan berpangkat, pakai saja. Nah, jadi kalau menggunakan bilangan berpangkat di logaritma, nanti kalian bisa hitung ya. Tapi mungkin saya tidak akan gunakan contoh itu, karena hitungannya lumayan ya. Harus pakai kalkulator. Misalnya kalian disuruh menghitung umur fosil gitu ya. Mengapa kok ilmuwan itu tahu umur dinosaurus itu berapa juta tahun ya? Itu bilangan berpangkat dan logaritma yang menggunakan itu ya. Umur dinosaurus ya, kok tahu ya 6 juta tahun ya? Ya itu urusan ilmuwan sana. Nah, kita akan coba ya penerapan bilangan berpangkat. Penerapan bilangan berpangkat. Ya kira-kira begini ya, saya akan contohkan soal-soal ini. Tolong dipelajari baik-baik karena nanti pada saat kalian ulangan saya akan gunakan soal-soal ini. Sekali lagi, saya tidak akan gunakan yang aneh-aneh. Itu biasa saja ya. Yang bikin ruwet itu kalau kalian tidak paham perhitungan ya. Terutama karena nanti kalian akan ketemu bilangan-bilangan negatif gitu ya. Penerapan bilangan berpangkat ya. Saya akan langsung kasih saja kalian contohnya. Contoh soal ya. Jadi selama kalian belajar dari rumah, saya minta tolong kalian belajar tambah kurang kali bagi, hafalkan sampai bisa ya. Itu saja ya, modalnya tidak terlalu banyak modalnya ya. Saya juga tidak akan berikan kalian yang rumit-rumit ya, hanya segitu saja soal saya. Kalau kalian sering mengerjakan, lama-lama kalian hafal juga ya langkahnya. Tidak ada yang aneh, sekali lagi ya. Saya janji tidak akan keluarkan yang aneh. Oke. Biasanya contoh soalnya ya kira-kira begini. Saya akan buatkan dulu. Menyederhanakan ya. Sederhanakanlah bentuk berikut ini ya. Misalnya begini ya. Nanti di ulangan kalian, rencananya saya akan munculkan soal ini tentang bilangan berpangkat. Yang jelas-jelas menggunakan bilangan berpangkat itu ya. Ya, tetapi sebenarnya bilangan berpangkat ini akan muncul terus ya, muncul terus sampai terakhir. Oke, sederhanakanlah bilangan berikut ini. Saya copy dulu ya. Equation seperti biasa. Saya copy saja. Copy paste. Nanti kalian kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya ya. Silakan kalian tanyakan, tidak masalah. Yang masalah itu kalau kalian tidak pernah nanya itu jadi masalah itu. Kalian tidak bisa, tidak masalah buat saya ya. Kalian tidak bisa, tidak masalah. Tapi kalau tidak bertanya, ya itu menjadi masalah itu nanti. Oke, misalnya begini ya, saya masukkan angkanya, misalnya berapa ya, 12 X pangkat 2 12X pangkat 2 kali Y pangkat negatif 3 ya. Y pangkat negatif 3 kali apa lagi ya, supaya agak panjang sedikit, negatif 4 Z ya, Z pangkat negatif 4. Nah, ini referensi saya ya dari soal ujian nasional gitu ya. Kenapa kok bukan soal yang lain ya? Ya, menurut saya soal ujian nasional itu sudah standar.
Tidak terlalu sulit dan tidak juga terlalu mudah gitu. Oke, 12. Yang di atas angkanya 12, yang di bawah saya bagi saja di sini 3 misalnya. 3x pangkat 3x pangkat berapa ya ini ya? Pangkat 5. Ini y-nya saya beri pangkat pangkat 6. Nah, ini jangan pangkat 5 lah, saya pakai pangkat 4 saja. 6, kemudian z-nya 3. Sederhanakan bentuk berikut ini. Oke, kita jawab ya. Boleh sekali. Jawaban. Jangan menurut saya. Penyelesaian. Oke. Kita copy saja dulu ini. Ya, saya copy soalnya ya. Apa yang harus kalian lakukan? Simple saja, kita gunakan sifat-sifat yang sudah ada di atas dari tadi kita bahas. Kalau saya, ya kalian boleh cari referensi lain ya, tidak masalah. Selama itu masih masuk akal dan tidak melanggar logika berpikirnya ya silakan saja. Nah kalau saya biasanya yang saya gunakan itu begini ya. Saya akan pisahkan mereka jadi beberapa bagian. Saya akan pisahkan dia jadi beberapa bagian. Saya kumpulkan yang sejenis. Yang sejenis itu yang mana ya? Kalau saya biasanya sebut begini. Angka kumpulnya sama angka ya. Angka kumpul angka. Nanti huruf ya kumpul dengan huruf juga. Jadi 12 dikumpulkan dengan 3. Kemudian nanti huruf dengan huruf. Ya, mengapa videonya saya bikin terpisah-pisah ya? Alasannya ini ya. Jadi nanti kalian kalau bingung di bagian ini bisa kalian fokuskan, ulang di sini lagi ya. Oke, saya copy dulu ini, copy lalu paste di sini. Huruf dengan huruf ya. Jadi angka tadi angka sudah dengan angka 12 dengan 3. Berarti sekarang kita cari huruf. Huruf yang ada di situ ada huruf X. Ya sudah. Huruf X ketemunya sama X. Nanti huruf Y ketemunya sama huruf Y gitu. Ini namanya pengumpulan suku-suku sejenis. Oke. Y dengan Y berarti ini Y pangkat negatif 6 ya, yang 6. Negatif 6 berarti di sini Y negatif 6, di atasnya adalah Y pangkat negatif 3. Oke, biasanya sudah banyak yang pusing ini kalau sudah ketemu minus-minus, apalagi pecahan begini banyak yang pusing ya. Kalian tolong pelajari baik-baik ya. Operasi bilangan negatif ya, termasuk juga pecahan ya. Sekarang X sudah dengan X, Y dengan Y, berarti Z ya temannya Z juga ya. Jangan dipasangkan dengan yang berbeda. Kalau tidak ada pasangannya bagaimana? Kalau tidak ada pasangannya ya sudah, tulis saja 1 ya. Berarti perkalian itu kalau tidak ada pasangannya 1 nilainya. Oke, ini Z. Z. Ini Z. Minus 4. Oke, saya sudah pisahkan seperti itu. Lanjut. Nah, pada bagian ini, kalau memang dia bisa dihitung, kalian hitung saja ya. 12 bagi 3 ya. Saya yakin kalian harus bisa ini. 12 bagi 3 berapa ya? 4 ya. 12 bagi 3 itu 4. Nah, di sini kalian boleh gunakan sifat, kalian boleh gunakan logika. Tetapi kalau kalian gunakan logika, ini akan panjang ini. X pangkat 2 kalian jabarkan XX ya. X pangkat 4 ya, XXX. Banyak ya. Kalau nanti Y pangkat negatif 6 kalian jabarkan, itu lumayan juga ya. Panjang. Oke, saya tidak akan gunakan itu ya, saya gunakan sifat saja ya. Tapi kalau kalian ngertinya pakai jabar panjang ya silakan. Saya tidak larang ya. Tanggoin ribet. Oke, berarti X.
kita gunakan sifat yang tadi ya. Kalau dia bilangan berpangkat dibagi, ini pembagian, berarti pangkatnya dikurangkan. X pangkat 2 kurang 4. Ya, ingat yang di atas 2, yang di bawah 4. Berarti atas kurang bawah ya. Sama, ini juga digitukan nanti. Berarti itu jadinya Y-nya Y pangkat negatif 3. Y-nya Y pangkat negatif 3 kurang. Ini sekali lagi saya sarankan supaya negatif dengan negatif tidak bertabrakan, kalian kasih kurung. Kalau kalian tidak isi kurung itu min-min, double min ya. Bukan permen karet ya. Tapi itu nanti kurang enak dilihat ya. Saran saya kalau kalian ketemu negatif, kalian kasih kurung saja. Berarti di sini negatif 4 kurang ya. Pangkatnya Z yang di atas kan negatif 4. Yang di bawah pangkatnya negatif 3. Oke, ini hasil pecahnya seperti ini ya. Kumpulkan yang sejenis. Nah, di sini biasanya di sini kerumitan itu kalau kalian belum benar-benar mengerti tentang bilangan akan terjadi kerumitan dan kekacauan di sini. Oh, ya. Kita hitung biasa ya sebenarnya ya. 2 kurang 4 ya. 2 kurang 4 itu kan negatif 2 gitu. Tulis saja negatif 2. Kemudian ini ya negatif 3 kurang negatif 6. Ya tolong dipelajari. Sekali lagi saya minta tolong ya. Kalian hanya perlu bisa tambah kurang kali bagi sebenarnya. Kurang negatif itu berarti ya kalian mau belanja tapi warungnya utang sama kalian gitu ya. Warungnya yang utang sama kalian, berarti warungnya harusnya nyusukin kalian ya, makanya dia jadinya tambah 6. Ini juga kurang lebih sama ya, kurang negatif 3 ya, warungnya utang lagi 3 ya, berarti dia nyusukin kalian lagi 3 ya. Nah, isi saja begitu. Itu makanya kalau kalian ketemu minus-minus ya kasih kurung saja ya. Oke, kita hitung ya sisanya ya. X pangkat negatif 2 ya. Utang 3 kalian bayar 6 ya. Berarti 3 dibayar 6 ya, susuk lagi 3. Nah, sekarang utang 4 baru bayar 3 ya. Berarti kalian masih tetap utang juga. Utang lagi 1. Nah, silakan kalian pelajari baik-baik itu ya. Ini hasil penyederhanaan sementara ya, baru sementara. Nah, kita sederhanakan lagi. Kita pecah lagi ya. Sama dengan negatif 3 ini kita berikan kepada setiap bentuk aljabar yang ada ya. 4 kita beri negatif 3. Harus adil ya, tidak boleh ada yang dapat, ada yang tidak. Itu tidak boleh, itu tidak adil namanya ya. Ini negatif 3. Ya udah, ini saya kasih kurung dulu, berarti di sini X juga harus kebagian ya. X pangkat negatif 2 juga harus kebagian ya. X pangkat negatif 2 pangkat 3, baru habis itu Y juga harus kebagian ya. Ini semua kebagian pangkat negatif 3. Berarti di sini Y pangkat 3. Oke, Y pangkat 3 pangkat negatif 3 kali lagi sekali. Ya, Z juga harus kebagian ya. Jadi tidak boleh ada angka yang tidak kebagian pangkat. Negatif ya, negatif 1 Z. Oke, kira-kira begitu. Ya, kita selesaikan dulu. Nah, kita gunakan sifat boleh, mau dijabarkan juga silakan, tetapi agak ribet ya kalau mau dijabarkan. Oke, saya akan sederhanakan saja di sini. Bilangan berpangkat, kalau dipangkatkan, itu berarti pangkatnya dikalikan ya. Berarti ini X pangkat X pangkat negatif 2 kali negatif 3. Ini kelihatannya panjang ya, tapi kalian percaya sama saya ya, ini
Mengapa panjang ya? Karena saya menjelaskan sama kalian ya. Kalau saya jawab untuk diri saya sendiri tidak sepanjang ini. 3 ya. Jadi pangkat itu kalau dipangkatkan kali, yaitu sifat yang tadi kalian sudah gunakan di atas ya. 3 kali negatif 3, semua dikalikan. Ini juga seperti itu sekarang. Berarti ini Z pangkat negatif 1 kali dengan, nah, saya kasih kurung di sini negatif 3-nya ya. Oke, ini ya kira-kira begini. Ya, saya lanjut lagi, hitung lagi ya. Copy, paste lagi. Nah, ini kita kalikan ya, negatif 2 kali negatif 3, ini kan hitung biasa ya. Negatif kali negatif ya positif, berarti X-nya X pangkat 6. Kemudian ini 3 kali negatif 3 ya, positif kali negatif ya berarti negatif 9. Terakhir ini negatif 1 kali negatif 1 ya, negatif kali negatif ya positif ya hasilnya. Kira-kira seperti itu. Nah, biasanya jawaban yang ada di opsi tidak seperti ini ya, tidak seperti ini jawabannya. Ini harus kalian ubah. Caranya bagaimana? Kita gunakan sifat bilangan pangkat negatif yang tadi. Kalau dia pangkatnya negatif, dia harus berubah nasib. Yang tadinya di atas, suruh turun. Ya, suruh turun dia. Yang pangkatnya positif, ya biarkan saja dia di atas. Jangan diganggu-ganggu lagi. Oke, saya copy dulu dari bentuk lain ya. Yang mana? Nah, ini saya pakai. Oke. Yang mana yang pangkatnya positif ya? Yang pangkatnya positif kita utamakan ya. Yang pangkatnya positif di sini ada X pangkat 6. Berarti X pangkat 6-nya jangan diganggu. Biarkan dia di posisi aslinya, yaitu di atas. Kemudian Z-nya ya. Z juga positif pangkatnya ya sudah. Z-nya taruh di atas. Z pangkat 3. Mereka berdua positif, biarkan di atas. Yang negatif suruh turun. Yang negatif itu siapa? Ya jelas 4. Ya 4 tadi pangkatnya negatif 3. Kalau turun berarti berubah nasib. Pangkatnya jadi positif. Siapa lagi? Y. Berarti Y-nya juga turun. Ingat ketika dia turun, berubah tempat, berubah nasib ya. Nah, jadinya pokok pangkat 3, pangkat 9. Nah, ini hasilnya ya. Apakah ini sudah jadi opsi? Kalau sudah ada, silakan. Tapi kalau belum, berarti kalian perlu sederhanakan sekali lagi ya. Yang mana yang bisa disederhanakan ya, kalian lihat lagi nanti. Nah, di situ ada 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 silakan kalian hitung ya. 4 kali 4 kali 4 ya berarti 64. Nah, ini ya. Jadi ini hasilnya. Oke, ini adalah contoh soal penerapan yang pertama. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Silakan nanti kalian bisa salin ulang. Kalian boleh coba sendiri ya. Saya harap sih kalian bisa salin ulang. Oke, kita cukupkan dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya.